kita kali ini untuk membahas mengenai teks wawancara. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kata tanya. Nah, sekarang lebih dalam lagi kita akan membahas mengenai teks wawancara mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang ayo perhatikan kegiatan yang kakak-kakak kalian lakukan pada gambar tersebut. Kegiatan pada gambar merupakan kegiatan wawancara. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara? Kemudian apa yang harus ada saat wawancara dan sikap wawancara yang baik itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita bahas semua itu pada pembahasan berikut ini. Mengenal teks wawancara. Yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri wawancara. Pertama, ada pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang ingin mendapatkan informasi, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Kedua, dilakukan secara tatap muka atau langsung, dan yang ketiga, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara adalah intonasi dan lafal. Intonasi adalah tinggi rendah suara kita saat melakukan wawancara, dan lafal adalah pengucapan suara kita saat melakukan wawancara itu harus jelas. Nah, berikut ini merupakan contoh teks wawancara. Silahkan kalian jeda videonya agar kalian bisa membaca contoh teks wawancara ini sampai selesai. Jangan lupa jeda video ini ya. Teks yang terakhir jangan lupa dijeda lagi. Nah, dari contoh teks wawancara tadi kita bedah satu persatu ya. Selamat pagi Pak, itu merupakan contoh kalimat sapaan. Kemudian ada, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Kalimat itu merupakan kalimat pembuka sebuah wawancara. Ada lagi, saya ingin bertanya mengenai kegiatan hemat air. Kalimat tersebut termasuk ke dalam tema sebuah wawancara. Kemudian bagian kotak berwarna merah muda itu merupakan isi dari sebuah wawancara. Nah, untuk kalimat pada kotak berwarna ungu berikut merupakan contoh kalimat penutup pada sebuah wawancara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap wawancara yang baik sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik. 3. Berpakaian yang sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? Yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang terakhir, nomor 7, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya ada sikap yang baik ketika melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan dirimu sebelum wawancara dimulai. 2. Sampaikan
4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh atau narasumber. Kemudian jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Tetapi yang penting-penting saja silahkan dicatat pada alat tulis kalian. Kemudian ada sikap yang baik setelah melakukan wawancara. Yang pertama yaitu mohon diri. Kedua, ucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai teks wawancara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dah.